Sampai berjumpa lagi di channel Ayah Rumi. Saat ini kita akan cerita tentang perjalanan menuju ke ibu kota Nusantara. Diawali dari perjalanan dari Bandung menuju IKN, ditempuh dengan beberapa cara. Kita akan coba menggunakan bus dari Bandung, kereta cepat yang rutenya kurang lebih Jakarta Halim itu kurang lebih 25 menit. Ini kondisi kita masuk ke kereta cepat. Depannya ada tempat barang-barang untuk disimpan, koper dan lain-lain. Kita bisa lihat kecepatannya sudah sampai 316 km per jam. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Halim untuk melanjutkan perjalanan ke IKN. Perjalanan bersama kami. Selamat datang di stasiun Halim. Cukup ramai kondisi di stasiun kereta cepat di Halim. Dari stasiun kereta cepat Halim kurang lebih 30 menit menuju ke Bandara Halim. Itu bisa digunakan menggunakan taksi ataupun juga pakai Grab. Kita coba pakai Grab. Alhamdulillah kita sudah naik pesawat. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi. Kita sudah sampai mendarat di Balikpapan. Sejenak kita coba makan dulu. Lanjutkan kita masuk ke IKN. Kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Dan kita alhamdulillah sudah sampai. Kita memasuki kawasan ibu kota Nusantara yang mungkin suatu saat akan menjadi pemerintah baru di Indonesia. Disinilah konsep hijau, kota hijau, pintar dan berkelanjutan diwujudkan. IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tapi juga simbol kemajuan bangsa yang berpijak pada harmoni dengan alam. Itu cita-citanya. Ini adalah visualisasi istana IKN. Di sini nanti Pak Presidennya akan berkantor. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung ketika di IKN. Ini adem, bahkan selepas hujan ya, rintik-rintik, jadi kita udah tidak terlalu panas. Kalau misalkan tidak ada hujan, wah luar biasa, di sini panas. Masih terlihat banyak yang sedang bekerja di proyek. Nah, ini sekitar 65% wilayah IKN akan tetap berupa kawasan hijau dan hutan tropis, melindungi keanekaragaman hayati Kalimantan. Kota ini juga akan menjadi contoh peradaban baru Indonesia, modern, berkelanjutan, dan selaras dengan alam. Itu cita-citanya. Pemerintah menargetkan IKN menjadi kota yang layak huni, menarik bagi generasi muda. Memang kalau kita ketika berkunjung ke sini, ini banyak yang sedang foto-foto ya.
Nah, ketika masuk ke sini sudah disediakan angkutan dari dari titik nolnya. Jadi kita tidak bisa bawa mobil sendiri ke sini. Kita pakai bis. Dan itu pada saat kami datang ke sana gratis ini pakai bisnya. Banyak yang sedang foto-foto selfie karena memang secara ini nyaman sebetulnya. Lama banyak tentang manasik kayak Cita-citanya sebetulnya pusat pemerintahan akan berada di kawasan inti ini, termasuk istana presiden yang baru, kantor kementerian, dan fasilitas legislatif. Namun, kan bukan hanya tentang pemerintahan. Di masa depan, kota ini akan menjadi pusat inovasi, pendidikan, ekonomi digital, dan pariwisata alam yang memadukan budaya lokal dengan teknologi masa depan. Ini taman-tamannya juga luar biasa. Kita coba masuk ke taman kota ini. Ini ada jembatan-jembatan, dan luar biasa kalau jogging ini, wah, bisa membuat kita benar-benar sehat ini jalannya. Dan memang ini ditata sedemikian rupa saya coba memandang ini luar biasa, mencoba menikmati setiap langkah kaki di IKN. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, IKN ini akan betul-betul menjadi pusat pemerintahan. Mungkin ya, kita naik coba ke ketinggian. Nah, ini sangat cantik sekali kalau kita naik ke ketinggian, melihat langsung ke istana. Sempat beberapa kali nih tersesat di jalan yang kecil tadi. Kita coba naik ke monumen. Luar biasa nih tanjakannya. Itu kalau tidak salah bangunan Bank Indonesia rencananya ya. Tapi kita coba sekarang naik ke monumen ya. Wah, luar biasa sekali sini. Perjalanan kali ini memang di samping menguras waktu, tenaga juga, karena ternyata memang wilayahnya cukup luas dan medannya naik turun. Gagah sekali nih monumennya. Dari sini juga, dari monumen kita bisa ngelihat ada istana ke arah sebelah kanan kita. Itu adalah
bangunan-bangunan kementerian yang sedang dibangun. Selesai sudah perjalanannya, kita naik lagi ke bis untuk kembali lagi ke Cidikno, karena kami bawa mobilnya tidak seperti yang tadi disebutkan, tidak masuk ke dalam Ikn tapi disimpan di luar di terminalnya ya, tapi tidak lama, hanya 5-10 menit perjalanan dari terminal naik bis ke sini. Bisa kita lihat kanan kiri pembangunannya sedang gencar-gencarnya. Nah itu adalah kendaraan. Oke, setelah ini kita kembali lagi ke Balikpapan, ke kota Balikpapan. Makan waktu kurang lebih 3-4 jam. Perjalanannya memang menyusuri hutan-hutan dan tiba di sejenak kita istirahat dulu di hotel. Jadi kenapa ngambil hotelnya di kota Balikpapan? Karena memang fasilitasnya banyak, hotel tersedia itu di kota Balikpapannya. Dan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat modern di Balikpapan. Kondisi-kondisi hotelnya seperti halnya di Jakarta ataupun di Bandung, jadi sudah sangat bagus. Hanya memang harganya dan ketersediaannya kalau waktu-waktu yang padat itu penuh, banyak yang penuh hotelnya. Saya ngambil hotelnya langsung ke pinggir pantai, jadi bisa langsung melihat pantainya yang sangat bagus. Terima kasih membersamai perjalanan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Terima kasih.